Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi di materi akidah akhlak semester kedua tahun baru ini. Dan sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap binatang dan tumbuhan. Ya. Nah, terhadap binatang dulu, kita akan bahas tentang binatang. Semua binatang yang kita pelihara maupun tidak, kita wajib, kita berhak untuk berakhlak baik kepada binatang. Yang pertama, memelihara binatang tanpa menyiksanya. Kalau kita punya binatang apa saja, yang penting tidak binatang buas. Nah, ini kita pelihara. Kalau kita memelihara binatang, harus memelihara dengan baik, tidak menyiksanya. Jangan sampai kita punya binatang disiksa, dikasih makan, minum, tempat yang layak, sebagaimana firman sabda Rasulullah, barang siapa yang memisahkan antara induknya, ini menyayangi, menuturkan bahwa para sahabat tentang seorang wanita yang dikirim ke neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberi makan. Jadi ada wanita yang besok akan dimasukkan ke neraka, dia memelihara kucing tapi tidak diberi makan dan minum, akhirnya sehingga tidak pula melepaskan sehingga bisa mencari makan sendiri. Makanya ini kalau kita punya binatang, usahakan dipelihara dengan baik. Yang kedua, tidak memisahkan dari induknya ketika masih kecil. Nah, kalau masih kecil, biarkan dia dipelihara oleh induknya. Sesuai sabda Rasulullah, barang siapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Nah, Masya Allah, kalau kita, tapi ini kalau tidak dipelihara, dipisahkan terus gak dipelihara, ini berbahaya sekali. Kalau dipisahkan terus dipelihara dengan baik dengan induknya, dipelihara dengan baik, diberi makan, minum, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau dipisahkan dari induknya terus dibiarkan, maka Allah akan melaknatnya. Besok di akhirat dia dipisahkan dengan orang-orang dicintainya. Yang ketiga, menyembelih dengan meringankan atau dengan baik. Menyembelih adabnya ada, yaitu dengan pisau yang tajam, digeletakkan dengan baik, mengucap asma Allah. Terus dilarang mengadu binatang. Nah, kalau kita punya binatang, sekarang banyak ayam diadu, binatang-binatang yang lain diadu. Ini diharamkan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, dilarang. Tidak buang air pada lubang hewan.
Nah, hati-hati jangan sampai kita buang air pada lubang yang di situ ada semutnya atau ada hewan yang lain, yang hewan itu tidak merusak lingkungan. Kalau hewan merusak lingkungan boleh dibunuh. Nah, tapi kalau hewan jinak tidak merusak lingkungan, tidak buas, maka tidak boleh kita buang. Di situ ada sarangnya, kita buang, kita tuangi air, ini nggak boleh, dilarang oleh agama. Apalagi air panas, kalau kita membuang air panas, usahakan dibuang di tempat yang aman, tidak di situ tidak ada hewannya. Nah, contohnya kita membuang limbah yang panas, ini akhlaknya adalah dibuang yang pada tempatnya, di situ tidak ada hewannya. Nah, paling maaf, tidak boleh kencing di lubang yang di dalamnya takutnya ada hewan. Boleh membunuh hewan yang mengganggu atau yang buas, ini dianjurkan oleh agama, hewan yang buas. Berikutnya, sekarang kita akhlak kepada tumbuhan. Langsung saja. Yang pertama, menanam dan merawat tumbuhan. Dirawat, ditanam. Kalau punya tumbuhan, kalau suka tumbuhan, dirawat, ditanam, disirami. Pokoknya dirabuk. Nah, ini namanya merawat. Yang kedua, memanfaatkan hasil tanaman. Kalau itu padi, dimanfaatkan untuk apa? Untuk makan, dipanen. Ini harus, jangan dibiarkan. Terus memanfaatkan tanaman, buah-buahan dimakan. Bukan hanya untuk dilihat. Ini kalau dimubazir makanya, daripada hanya dilihat aja punya buah rambutan, buahnya cuma dilihati sampai kekurang sampai bosok, lebih baik dikasihkan orang lain yang lebih membutuhkan. 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian tumbuhan. Dijaga kebersihannya, kelestarian tumbuhannya. Kalau ada yang mungkin rusak, diperbaiki. 4. Tidak merusak dan menebang pohon yang dengan sembarangan. Hutan, apalagi lingkungannya, tidak boleh menebang pohon sembarangan di hutan. Mungkin banyak mengakibatkan hal-hal yang kurang baik, contohnya banjir, banyak sekali. Makanya kita harus melestarikan lingkungan itu dengan baik. Indonesia sebagai paru-paru dunia nomor 4 dulu, tapi sekarang mungkin merosot lagi lebih jauh karena sudah banyak hutan yang rusak. Tidak boleh merusaknya. Yang kelima, membayar zakat dari hasil tanaman. Kalau ini tanaman yang bermanfaat, contohnya dibuat makan padi, buah-buahan, terus kebun. Nah, yang kebun yang ada buahnya, ini kalau sudah panen, sudah sampai mencapai nisab dan haulnya, maka diwajibkan zakat. Padi juga gitu. Nah, ini ada zakatnya. Makanya kalau kita punya sawah, kita tanami padi, setiap panen kita diusahakan, dianjurkan untuk menzakati hasilnya. Nanti di hasil zakat itu di kelas berapa? Kelas 4 kemarin. Makanya kita bahas bersama. Jangan lupa itu diingat-ingat lagi. Cara zakat, yang dizakati itu apa? Tanaman yang wajib dizakati, tumbuhan yang wajib dizakati itu apa saja. Makanya diperhatikan. Kalau kita punya sawah, yang paling banyak adalah sawah, perhatikan harus dizakati. Oke, itu aja akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Kalau kita punya itu dipelihara dengan baik, tumbuhan atau hewannya. Ya, makasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Taala. Jaga sholat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.